senang saja. Puji Tuhan, salam jumpa kembali bersama dengan kami di dalam kasih Kristus. Seperti biasa kami akan tetap menyapa saudara dalam pesona firman, singkat namun meneguhkan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran singkat pada hari ini yang terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat 16. Tetapi inilah sebabnya aku sudah beroleh rahmat, yaitu supaya di dalam hal aku yang terlebih besar dosanya itu, Yesus Kristus menunjukkan sehabis-habis sabarnya, dan aku menjadi suatu teladan bagi segala orang percaya akan Dia kelak menuju hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, ini adalah berbicara tentang kisah pertobatan Paulus. Ada satu nats yang berkata, yakni tadi di dalam 1 Timotius 1 ayat 16 ini, dengan tegas, Paulus berkata, kiranya pertobatanku menjadi teladan bagi semua orang percaya untuk mendapatkan kerajaan sorga. Begitu beraninya Paulus berkata, jadilah pertobatanku menjadi teladan bagi semua umat Tuhan. Seperti apa rupanya pertobatannya? Bahwa memang ada banyak tokoh-tokoh menulis tentang pertobatan Paulus ini. Mungkin karena latar belakang Paulus yang sangat bengis, menganiaya, membunuh hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil pada zamannya. Dan termasuk salah satu yang terkenal adalah Stefanus. Ada satu hamba Tuhan senior yang luar biasa yang hidup pada tahun 800-an di Inggris. Beliau seorang gembala sidang dan juga pengkhotbah dari Baptis. Namanya Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon ini berkata, alangkah bodohnya saya. Dan bagaimana bisa bayangkan, Anda bayangkan, saya memberitakan keselamatan. Saya anjurkan orang-orang untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Namun mereka masih tetap hidup di dalam dosa dan kenajisan. Dia berkata, satu kebohongan saya sampaikan. Artinya dia begitu yakin bahwa pola pertobatan Paulus ini bisa menginspirasi banyak orang untuk semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beliau menjelaskan bukan detail pertobatannya, tapi polanya. Karena di sana ada kekuatan. Bapak Ibu sekalian, dengan perkataan lain, jika Anda ingin menjadi seorang Kristen sejati, Anda harus memiliki pertobatan seperti yang dialami oleh Paulus. Kira-kira demikian pernyataan Charles Haddon Spurgeon. Nah, kita pelajari lagi Alkitab bahwa memang sampai 4 kali Perjanjian Baru membahas tentang pertobatan Paulus ini. Di dalam 1 Timotius, dalam Kisah Para Rasul, Galatia, Filipi, sangat jelas selalu dibahas bagaimana pola pertobatan agar diikuti oleh umat-umat yang lain kalau berbicara tentang kekristenan yang sejati. Nah, Allah ingin kita mendengarkan kesaksian pertobatan Paulus. Allah ingin betul-betul kita ingin menyimak bagaimana kehidupan Paulus setelah menerima Kristus. Apa yang dikerjakan. Bagaimana pola hidupnya. Apa yang dia lakukan. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pelayanannya. Dan itu terlihat jelas Bapak Ibu sekalian. Bagaimana militannya Paulus di dalam melayani Tuhan. Terlihat dari tulis-tulisannya di dalam Perjanjian Baru. Maka ada 3 pelajaran penting kalau berbicara tentang pertobatan Paulus yang perlu kita teladani, yang perlu kita simak baik-baik. Yang pertama saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 18, saya baca singkat saja, Kisah Rasul 26 ayat 18, untuk membuka mata mereka. Ini peristiwa ketika beliau di dalam persidangan dia berbicara dengan tegas.
untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Satu nats ini dalam Kisah Rasul 26 ini berbicara tentang 3 poin besar. Yang pertama, jika engkau menyebut dirimu sebagai orang Kristen sejati, maka, seolah-olah begitu kata Paulus, maka tinggalkan hidup lamamu. Sama seperti saya dulu adalah orang yang sangat kejam. Makanya Paulus berkata, saya adalah orang yang paling berdosa. Tidak ada yang lain, sayalah orang yang paling kotor, yang paling najis. Tapi total saya tinggalkan pola hidup lama saya. Saya tidak tahu seperti apa hidup kita. Anda mungkin bisa duduk di dalam bangku gereja. Tapi bagaimana hidupmu? Apakah hidupmu yang lama masih tetap kau bonceng di bangku gereja, itu saya tidak tahu. Anda silakan bercermin dengan pertobatan Paulus. Dia berkata apa? Tinggalkan hidup yang lama. Total. Ini berbicara total. Karena baru kita bisa menyandang sebuah status yang disebut seorang Kristen sejati. Yang kedua, kalau masih kita bertolak dari Kisah Rasul 26, di sana dikatakan dari kuasa iblis kepada Allah, berbalik. Artinya ini berbicara tentang roh. Paulus seolah-olah berkata kepada umat Tuhan dimanapun berada, roh kita hanya terikat kepada sorga. Roh kita hanya terikat kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada sesembahan lain. Tidak ada upacara-upacara yang menduakan kekuatan dan kebesaran Kristus. Kiranya Bapak Ibu bisa mengerti apa yang saya maksud. Karena ada banyak orang pergi ke gereja, tetapi juga pergi menyembah berhala. Tidak sedikit Anda bisa melihat itu di berbagai penjuru Indonesia ini. Melalui pertobatan Paulus jelas ditegaskan. Yang pertama, total tinggalkan hidupmu yang lama, perilaku-perilaku lama, kenajisan yang pernah kau lakukan, yang tidak berkenan, yang menyakiti hati orang lain, hati Tuhan. Yang kedua, roh kita hanya terikat kepada Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ketiga dikatakan masih dalam Kisah Rasul 26. Iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara, ini berbicara tentang buah pertobatan. Paulus jelas mengatakan, kalaupun aku hidup, harus memberikan buah. Filipi 1 ayat 22 berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita boleh menyebut diri kita sebagai orang Kristen yang sejati. Tetapi Paulus menganjurkan kita, berkata kepada kita, lakukan sesuatu untuk Tuhan. Kau tidak boleh hanya duduk diam di gereja, tetapi lakukan sesuatu. Anda sebagai penerima tamu, sebagai pemain musik, Anda sebagai tukang parkir di gereja, itu adalah sebuah investasi. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus, memberikan buah. Kekristenan tidak bisa hanya duduk diam memuji dan menyembah. Tapi ada action. Ada buah. Yang bisa menginjil, silakan menginjil. Yang bisa mendukung pekerjaan Tuhan, silakan mendukung pekerjaan Tuhan. Artinya ada buah dari pertobatan. Ada buah kekristenan kita melakukan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, hari ini kebenaran firman Tuhan meneguhkan kita berkaca kepada pertobatan Paulus. Pola pertobatannya, bukan detailnya. Tapi polanya apa yang dia buat, apa yang dikerjakan. Dia meninggalkan hidup yang lama. Roh harus terikat hanya kepada Kristus. Dan melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Apa saja. Terpujilah
Bapa kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, Engkaulah mata hatiku, dunia tak dapat. Sahabat yang terkasih, Anda baru saja menyaksikan tayangan kami yang luar biasa. Kami berharap tayangan tersebut bisa menjadi berkat bagi Anda semuanya. Kami mengundang bagi Anda yang tergerak untuk bermitra dengan kami, silahkan Anda mengisi kolom komentar di bawah. Dan jika Anda tergerak hati untuk membagikan video-video kami, silahkan subscribe dan share semua tayangan video kami ke teman-teman dan kerabat Anda. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan mengubahku